Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilhamuddin Sirait Tutorial. Nah, bagi teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan buat video tutorial lagi dari alat yang masih sama juga, TP-Link WR840N. Tapi video kali ini mungkin video terakhir dari TL WR840N karena fiturnya sudah, dari yang sebelumnya sudah 3 fitur yang saya buat tutorialnya, dan ini adalah fitur yang terakhir. Nah, di video yang terakhir ini saya akan buat tutorial tentang WSP dari TP-Link WR40N ini. Nah, bagaimana cara settingnya? Ikuti tutorial video ini dengan lengkap. Nah, yang pertama saya reset dulu perangkatnya, karena sebelumnya sudah saya gunakan dari tutorial-tutorial yang sebelumnya. Kemudian saya ganti IP-nya menjadi satu segmen yang sama dengan TP-Link-nya, yaitu di segmen 0 seperti ini. Kemudian oke. Selanjutnya teman-teman buka web browser, kemudian masukkan IP 192.168.01. Kita tunggu sebentar. Kemudian admin untuk username dan passwordnya. Kemudian kita tekan login. Nah, selanjutnya kita pilih operation modenya, langsung ke WISP. Kita save dan tunggu proses rebootnya hingga selesai. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, di operation mode WSP ini settingnya hampir mirip-mirip juga dengan cara setting wireless router. Tapi bedanya di WSP ini perangkat untuk internetnya itu atau jalur internetnya itu menggunakan input wireless, sedangkan wireless router itu menggunakan kabel yang dihubungkan ke port 1-nya. Nah, ini sudah selesai restartnya. Kita lihat, kemudian kita cek dulu ke bagian wireless, ke bagian DHCP nya aja langsung dulu sebentar. Ini di enable kan aja. Untuk alamat IP nya ini sudah sesuai. Kemudian kita pindah ke bagian network 1 nya aja langsung dulu. Kemudian IP-nya kita buat static. Jika di perangkat pemancar teman-teman bisa menggunakan IP dynamic, bisa juga menggunakan IP dynamic tanpa harus setting IP-nya. Tapi di video ini saya buatnya IP static. Di sini saya buat contoh 192.168.99.200 karena ini adalah IP segmen router saya. Seperti biasa untuk pengisian next mouse-nya. Kemudian gateway-nya sesuaikan dengan kondisi router teman-teman. Itu DNS-nya saya gunakan 208.67.222.222. Ini merupakan open DNS teman-teman. Dan untuk secondary DNS-nya tinggal ganti di bagian belakangnya 220. Kemudian tekan tombol save-nya. Nah, di bagian LAN-nya kita setting juga di sini. Oh, ini tidak perlu disetting lagi. Kalau teman-teman ingin merubah IP-nya bisa dirubah, tapi kalau jika tidak, ini sudah sesuai. Kemudian kita pindah ke bagian wireless-nya dulu. Di bagian wireless advance-nya, di sini kita centang aja isolasi kliennya. Fungsinya ini sebenarnya
supaya antar klien itu nggak saling berhubungan atau maksudnya bukan berhubungan secara koneksi, tapi hanya sebagai signalnya, supaya tidak saling sikut, bahasanya seperti itulah. Kemudian di bagian wireless security, wireless security ini sesuaikan dengan wireless router, maksudnya wireless dari pemancarnya. Teman-teman tinggal sesuaikan. Kita cek lagi WPS nya, kita disablekan dulu. Nah, di bagian basicnya kita scan dulu, karena di sini nanti ada 2 settingan. Karena yang untuk AP setting ini untuk AP lokalnya yang akan kita pancarkan kembali, dan client setting ini adalah merupakan untuk SSID yang akan kita terima, karena perangkatnya kita gunakan sebagai WSP. Kita scan dulu akses point yang akan kita tuju. Kemudian kita tekan tombol connect, kemudian input passwordnya. Nah, untuk wireless AP setting ini adalah untuk wireless AP lokalnya. Kita bisa buat di sini namanya berbeda dengan yang di atas. Kita buat saja di sini home. Kemudian untuk ininya sudah sesuai BGN. Channelnya bisa teman-teman tentukan sendiri sesuai kebutuhan. Kemudian kita tekan tombol setnya. Nah, di bagian wireless security-nya ini adalah merupakan untuk access point atau security access point dari wireless lokalnya. Bisa teman-teman rubah sesuai dengan yang kalian atau teman-teman inginkan. Nah, jika sudah, tinggal tekan tombol save-nya aja. Sekarang kita pindah ke menu yang lain lagi. Di bagian guest network tidak perlu disetting, DHCP sudah sesuai. Jika teman-teman ingin tambahkan DNS di sini sama dengan yang tadi juga bisa, tapi di sini perintahnya sudah opsional, bisa dirubah, bisa juga tidak. Kemudian di bagian forwarding ini tergantung kebutuhan teman-teman, bisa digunakan sebagai port forwarding, DMZ, dan yang lain juga ada di sini fitur-fiturnya. Kemudian security, teman-teman bisa aktifkan untuk remote manajemennya di sini, supaya teman-teman bisa akses perangkat ini dari WSP-nya. Untuk mengaktifkannya tinggal sobat teman atau teman-teman tambahkan aja IP-nya sesuai dengan yang tertulis di sini. Kemudian portnya bisa dirubah ke 80 atau 80 juga bisa. Kemudian tekan tombol save-nya. Kemudian di advanced security ininya kita buang centangnya supaya perangkat ini bisa di-ping melalui one portnya. Kemudian kita save. Kemudian lagi ini dibiarkan standar aja supaya bisa semua diakses. Kemudian security-nya sudah sesuai. Parental control-nya ini jika teman-teman ingin membuat parental control di sini, bisa input di sini berdasarkan MAC address, address mana saja yang bisa mengakses ke perangkat ini bisa diatur di sini. Kemudian di advanced routing ini tergantung kebutuhan teman-teman. Bandwidth control juga bisa diatur di sini. Jadi berdasarkan yang terhubung di sini bisa diatur bandwidthnya, misalnya 2 mega. Kemudian yang uploadnya juga 2 mega bisa diatur. Setiap yang terhubung maka bandwidthnya akan segini. Kemudian IP MAC binding dengan lain bisa teman cari sendiri apa yang kalian teman-teman butuhkan lagi di perangkat ini. Untuk standarnya perangkat ini sudah selesai untuk cara settingnya. Dan yang terakhir, untuk mungkin teman-teman mau ganti passwordnya bisa di menu ini. Nah, kita lihat dulu statusnya teman-teman, apakah sudah berfungsi WSP-nya. Nah, WSP ini bisa berfungsi sebagai dari
port LAN-nya juga bisa berfungsi, kemudian dari wireless-nya juga bisa berfungsi, memancarkan kembali akses internetnya. Nah ini akan kita tes dulu teman-teman, melalui port LAN-nya dulu aja. Di sini sudah terhubung, statusnya sudah terhubung ke WSP. Kita gunakan dulu DHCP servernya. Apakah sudah mendapatkan alamat IP-nya? Nah, di sini sudah berfungsi dengan baik, teman-teman. Sekarang tinggal kita coba akses internet, apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa teman-teman untuk akses ke internetnya. Memang agak sedikit lambat ini ya. Nah, jika sudah sampai tahapan ini teman-teman, di statusnya sudah terdeteksi semua seperti ini, artinya proses setting dari TLWR 40N ini, alat TP-Link WR840N ini sudah selesai sebagai WSP teman-teman. Nah, saya rasa cukup. Demikian tutorial kali ini teman-teman, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.